Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Nur Rahman, MNPM saya 233516516032. Saya akan mempresentasikan tentang stratifikasi sosial. Yang pertama itu pengertian. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi sosial menjelaskan bahwa merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, prestasi, maupun hak istimewa. Lalu menurut para ahli seperti PT Rim Sorokin menjelaskan bahwa menurut bukunya yang berjudul Social Stratification merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat dalam lapisan kelas secara hierarkis atau bertingkat. Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut menjadi ciri yang tetap serta umum dalam masyarakat yang hidup secara teratur. Lalu ada Indra Ratna Irawati dalam buku berjudul Stratifikasi Sosial dan Mobilitas Sosial yang ditulis oleh Indra Ratna Irawati. Stratifikasi sosial merupakan perbedaan posisi sosial individu dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dapat diartikan pula sebagai pengelompokan masyarakat secara budaya, sosial, ekonomi, maupun politik dalam lapisan yang jenjang. Dasar pembeda antara satu posisi sosial dengan posisi lainnya adalah perbedaan status sosial, kekayaan, ekonomi, pekerjaan, kekuasaan, dan lainnya. Lalu menurut Robert M.Z. Lawang, stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu pada lapisan hierarkis sesuai dengan privilege, prestasi, serta dimensi kekuasaan. Lalu menurut Niki Lisa, stratifikasi sosial dijelaskan oleh Niki Lisa sebagai pendekatan titik temu. Pendekatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti heteroseksisme, seksisme, dan rasisme. Lalu stratifikasi sosial atau pengelompokan masyarakat sesuai dengan kelas sosialnya bukanlah suatu tindakan diskriminatif, sebab stratifikasi sosial dinilai dibutuhkan oleh masyarakat karena memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut penjelasan fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Maksud dari distribusi hak istimewa yang objektif termasuk dalam menentukan tingkat kekayaan, penghasilan, keselamatan, serta kewenangan pada jabatan maupun kedudukan seseorang. Lalu yang kedua menentukan prestasi serta penghargaan. Menentukan prestasi serta penghargaan seorang individu. Dua, menentukan prestasi serta penghargaan. Menentukan prestasi serta penghargaan seorang individu di tengah masyarakat maksudnya adalah sistem tingkat strata sosial ini bersangkutan pada prestasi serta penghargaan seorang individu. Lalu yang ketiga itu kriteria dari sistem pertentangan. Kriteria sistem pertentangan tersebut dapat diperoleh dengan kualitas pribadi, kerabat tertentu, keanggotaan kelompok wewenang maupun kekuasaan. Yang keempat itu menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Stratifikasi sosial berfungsi untuk menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang sebab setiap strata sosial ditandai dengan pangkat maupun simbol yang menunjukkan kedudukannya, peran khusus, serta standar dan tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama itu kekuasaan. Seorang individu maupun sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan besar atau kekuasaan akan berada pada tingkat lapisan atas serta bawah.
Kekuasaan ini terbentuk sebab ada faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. Adanya kewenangan dan kekuasaan ini untuk mengukur kepemilikan kekuatan seseorang dalam mengatur sekaligus menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Orang yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan paling besarlah yang akan menempati lapisan paling atas dalam masyarakat. Di sisi lain, serta kewenangan seseorang juga akan mendatangkan kekayaan. Yang kedua, kekayaan. Sebab orang yang memiliki kekayaan atau memiliki penghasilan yang tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Kekayaan seseorang dapat diukur dari kepemilikan harta benda yang terlihat dalam jumlah materialnya. Kekayaan tersebut yang akhirnya menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sementara itu, orang yang tidak memiliki kekayaan atau jumlah kekayaannya paling rendah, maka ia akan berada dalam lapisan sosial masyarakat paling rendah pula. Lalu yang ketiga, kehormatan. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki atau kekuasaannya. Orang yang paling disegani atau dihormati di kalangan masyarakat akan menempati lapisan sosial paling atas. Ukuran kehormatan seseorang akan sangat terasa pada kehidupan masyarakat tradisional. Dalam masyarakat tradisional, seorang individu yang paling dihormati biasa disebut sebagai ketua adat. Lalu yang keempat itu ilmu pengetahuan. Faktor terakhir adalah ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan. Faktor terakhir adalah ilmu pengetahuan karena faktor terakhir adalah karena ilmu pengetahuan. Namun yang keempat ilmu pengetahuan. Faktor terakhir adalah karena ilmu pengetahuan. Namun tingkat pendidikan seseorang sebagai salah satu faktor pembentuk stratifikasi sosial seringkali menjadi polemik yang akhirnya memberikan dampak negatif. Hal inilah yang akhirnya membuat banyak orang berusaha untuk mendapatkan gelar akademik setinggi-tingginya atau ijazah dengan berbagai cara, meskipun dengan cara yang tidak terpuji atau tidak mementingkan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Lalu berikutnya itu sifat stratifikasi. Yang pertama, stratifikasi terbuka. Sifat sifat terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik horizontal maupun vertikal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan harus melalui sebuah perjuangan yang berat. Akan tetapi, kemungkinan seseorang individu untuk berpindah strata sosial tetap selalu ada. Contohnya itu ketika ada seorang individu yang dahulunya bekerja hanya sebagai staf kantor biasa di kantornya, kemudian ia mendapatkan kesempatan promosi jabatan sebagai manajer atau pemimpin di kantor cabangnya. Lalu yang kedua itu stratifikasi tertutup. Sifatnya ini diskriminatif karena bentuk kedua stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas vertikal. Sebab setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal saja. Contohnya seperti sistem kasta yang ada pada agama Hindu. Sistem kasta tersebut mengelompokkan anggota masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu ksatria, brahmana, waisya, dan sudra. Menurut sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan apabila ingin berpindah kelas karena kasta diperoleh dari garis keturunan seseorang. Yang ketiga, stratifikasi campuran. Seorang individu dapat berpindah ke lapisan atau tingkat sosial yang lain dengan cara berpindah ke daerah yang lapisan sosialnya memiliki sifat terbuka. Contohnya ketika ada seorang individu yang memiliki kasta sudra, maka ia bisa berpindah ke daerah yang masyarakatnya tidak mengenal atau menganut sistem kasta. Contoh sifat campuran adalah sistem kasta di Bali yang membuat masyarakat setempat sulit berpindah kedudukan.
Akan tetapi, stratifikasi ini membuat orang yang memiliki kasta paling tinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Meskipun masyarakat Bali akan kesulitan untuk berpindah kasta di daerah tersebut, akan tetapi mereka tetap bisa berpindah kedudukan dengan berpindah ke wilayah lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.